Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulina Bersyaleni. Nah, dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan salah satu gangguan kejiwaan, yaitu mengenai skizofrenia. Nah, untuk mengetahui lebih detailnya mengenai pengertian apa itu skizofrenia, lalu juga gejala-gejala yang timbul dalam penyakit skizofrenia, lalu juga penyebab terjadinya gangguan kejiwaan tersebut, dan yang terakhir ada cara mengobati. Untuk mengetahui lebih detailnya, simak video ini sampai selesai dan check it out. Skizofrenia merupakan salah satu gangguan kejiwaan yang tergolong kronis dan berbahaya. Orang-orang yang mengalami skizofrenia akan mengalami perubahan-perubahan, mulai dari perubahan pola pikir, perasaan, dan juga perilaku atau tindak tanduk. Pada umumnya, gangguan skizofrenia ini menyerang manusia pada masa remaja hingga dewasa awal, yaitu sekitar usia 16 hingga 30 tahun. Dan biasanya, seseorang yang menderita skizofrenia ini, ia tidak sadar bahwa dirinya telah menderita gangguan tersebut sejak lama. Meskipun dalam kasus langka, skizofrenia dapat muncul dan berkembang lebih cepat. Nah, kemudian apa saja sih gejala-gejala yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menderita gangguan skizofrenia? Tiap penderita mengalami gejala-gejala masing-masing, namun pada umumnya gejala skizofrenia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu gejala positif, gejala negatif, dan juga gejala kognitif. Yang pertama ada gejala positif. Jangan tergiur dengan kata positifnya ya, karena gejala inilah yang sangat berpengaruh atau berdampak pada kehidupan si penderita dan juga lingkungan sekitar. Penderita skizofrenia dengan gejala positif lebih mengalami hal-hal yang bersifat psikotik, seperti delusi, halusinasi, melihat, mendengar, atau bahkan mencicipi sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Delusi sendiri merupakan keyakinan yang kuat akan sesuatu, meskipun sesuatu tersebut tidak benar dan fakta-fakta yang ada bertentangan dengan keyakinan tersebut. Jenis delusi yang sering diderita oleh penderita skizofrenia adalah jenis paranoid, di mana seseorang tersebut akan mengalami ketakutan yang sangat mencekam, seperti contohnya ia akan merasakan diikuti oleh sekelompok orang jahat yang akan menyakitinya. Dengan begitu, ia akan mencari tempat perlindungan untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada halusinasi. Nah, jenis halusinasi yang diderita oleh penderita skizofrenia ini adalah yang berjenis auditory atau suara. Para penderita ini akan mendengar suara-suara di pikirannya yang tersebut adalah untuk menghipnotis atau memberikan hasutan si penderita untuk melakukan sesuatu hal yang buruk, bisa jadi. Kemudian yang ketiga ada cara berpikir yang dapat mengakibatkan penderita skizofrenia berbicara dengan pola yang tidak teratur atau mudah berganti-ganti topik dan tidak terstruktur layaknya orang normal. Lalu yang keempat adalah gerakan, seperti melakukan aktivitas yang tidak umum dilakukan, tersinggung tanpa sebab, bersikap kekanak-kanakan, dan lain sebagainya. Kemudian gejala yang kedua merupakan gejala negatif. Gejala negatif ia mengarah pada pola pikir, perilaku, serta emosional dari penderita. Gejala negatif sendiri memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama ada flat affect, kemudian yang kedua ada alogia, dan yang ketiga ada avolition. Flat affect merupakan si penderita cenderung tidak memiliki respon serta ekspresi emosional saat sedang merasakan senang, sedih, atau yang lain. Kemudian yang kedua ada alogia, merupakan keterbatasan si penderita dalam berbicara atau irit berbicara dan tidak bisa menanggapi suatu pembicaraan secara spontan. Kemudian yang ketiga avolition, merupakan ketidakmampuan penderita dalam berinisiasi dan berpartisipasi pada aktivitas atau kegiatan yang berorientasikan tujuan atau memiliki objektif tertentu, seperti memakai baju sendiri, bekerja di kantor, hingga yang bersifat sosial seperti ngumpul atau hangout bersama teman-teman, dan si penderita lebih memilih untuk menyendiri di kamar. Kemudian yang ketiga ada gejala kognitif. Gejala kognitif ini sering dianggap sebagai ciri utama penderita skizofrenia. Nah, gejala yang sering ditunjukkan dari si penderita merupakan hilangnya kemampuan si penderita dalam mengolah informasi dan menerapkannya.
Gejala kognitif ini akan sangat menurunkan kualitas hidup si penderita dikarenakan pengolahan informasi serta penerapannya merupakan suatu hal vital yang sering dilakukan oleh kita sebagai manusia pada umumnya. Nah, ketika sudah mengetahui gejala-gejala yang ditunjukkan oleh penderita skizofrenia, maka lebih lanjutnya adalah penyebab mengapa sih skizofrenia itu dapat terjadi. Nah, penyebab skizofrenia itu sebelumnya belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang menderita skizofrenia. Terdapat 4 faktor, yaitu yang pertama ada genetis, yang kedua ada zat pada otak yang tidak seimbang, kemudian yang ketiga ada hubungan keluarga, dan yang terakhir ada lingkungan. Faktor genetis di sini merupakan faktor yang diturunkan dari orang tua atau keluarga. Nah, faktor genetis ini hanya dapat meningkatkan resiko itu sebanyak 10%. Kemudian yang kedua ada zat pada otak yang tidak seimbang di sini, yang dimaksud adalah zat dopamin dan serotonin pada otak seseorang yang tidak seimbang akan meningkatkan resiko seseorang menderita skizofrenia. Kemudian yang ketiga ada hubungan dengan keluarga, dan yang keempat ada lingkungan. Dan lingkungan sendiri ini memiliki faktor-faktor pemicu, diantaranya penggunaan ganja, LSD, dan lain sebagainya. Kemudian ada trauma masa kecil, yang ketiga ada komplikasi saat di dalam kandungan, dan yang terakhir ada komplikasi saat penderita lahir. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai definisi apa itu skizofrenia, gejala-gejala yang menunjukkan gangguan tersebut, lalu ada penyebab mengapa sih skizofrenia itu dapat terjadi, dan yang terakhir adalah cara mengobati. Nah, karena banyak faktor yang belum bisa dipastikan, maka pengobatan yang dilakukan untuk penderita skizofrenia biasanya difokuskan untuk mengurangi gejala-gejala yang ditimbulkan oleh gangguan tersebut. Nah, obat-obatan berjenis antipsikotik atau neuroleptik adalah jenis obat yang biasanya diberikan. Namun, selain secara medis, ada juga secara alternatif melalui terapi psikososial seperti psikoterapi, psikoedukasi, alias memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai gangguan yang dideritanya. Kemudian ada juga support group bersama penderita yang lain, dan yang terakhir ada rehabilitasi. Nah, apabila Anda semua mengalami gejala-gejala tersebut atau melihat orang-orang di sekitar Anda memiliki gejala yang sama, maka periksakan dan konsultasikan ke pihak yang ahli sebelum melakukan tindakan yang lebih lanjut. Oke? Sekian dari saya. Apabila terdapat koreksi, silakan tulis di kolom komentar, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.